Terima kasih sahabat Excellent, Anda masih bersama kami di Excellent Business Owner bersama Bapak Suwandi Tasmadi. Bagaimana perbincangan kita semakin seru dengan Bapak Suwandi? Mari kita ikuti perbincangannya. Oke Pak, kayak semakin seru aja nih dengar cerita Bapak nih ya. Nah tadi Bapak katakan modal kejujuran yang ditanamkan oleh orang tua Bapak ini membawa hasil nih Pak ya, artinya mau membangun bisnis Bapak nih. Boleh dilanjutkan Pak ceritanya kepada sahabat Excellent? Oke, jadi itu baru step awal ya. Baru jadi step awal. Kemudian karena saya mikir ya udahlah, coba saya diskusikan dulu. Nah, tadi saya juga nggak mau, pertamanya saya bilang saya nggak mau deh Pak, saya belum siap gitu kan. Oke, iya. Dia maksa. Ayolah katanya, kamu ruginya apa? Kamu gajinya berapa sekarang, saya naikkan dari yang kerja gajimu yang sekarang, ya loh. Kamu saya kasih fasilitas, saya kasih saham, kamu ruginya apa? Terus saya mikir-mikir, gini deh Pak, saya kan karena saya udah berkeluarga, saya bilang saya coba diskusikan sama istri saya dulu. Nah. Kemudian saya bilang ke istri saya, ngobrol, terus istri saya bilang, ya udah coba aja katanya, kan paling ruginya apa? Kalau nggak berhasil ya kan balik kerja lagi katanya. Saya pikir ya udahlah cobain gitu. Akhirnya karena saya merasa saya dijanjikan seperti itu, ya kan, dan saya dengan orang ini saya juga belum gitu kenal, ya kan, belum gitu kenal. Terus saya mikir, wah ini kayaknya satu kesempatan, dan saya pikir udahlah, saya coba dulu. Nah karena saya coba waktu itu, saya nggak ada namanya hitam di atas putih, ya perjanjian, bikin akte notaris segala macam nggak ada. Karena saya pikir saya juga kan baru mau coba. Betul kan? Kemudian saya jalan setahun, 2 tahun, ya kan? Tapi setelah perusahaan ini berkembang, apa yang mereka janjikan itu tidak kunjung terwujud. Ya, jadi terrealisasi apa yang mereka janjikan. Akhirnya saya memutuskan untuk, udah deh, saya keluar aja. Ya, saya keluar aja, saya bisnis benar-benar pure sendiri aja. Akhirnya saya mulailah bisnis pure sendiri. Dengan waktu itu saya asumsinya cuma satu waktu itu. Cuma saya pikir kalau saya hari ini bisnis sendiri dengan saya kerja, ya paling minimal harus mencukupi untuk keluarga, ya loh. Saya bisa gaji 1 orang, 2 orang, udah cukup. Jadi waktu itu target bisnis saya berapa sih omsetnya? Ya omsetnya 20-30 juta sebulan udah cukup lah. Ya, saya cuman mikirnya waktu itu pendek. Nggak mikir, wah nanti bisa seperti apa, saya juga nggak pernah berpikir ya. Jadi kemudian berjalan dengan waktu ya, bisnisnya berkembang. Hari ini omset saya setiap bulan adalah 10 miliar. Waduh. 10 sampai 12 miliar. Jadi dari 20 juta. Dari 20 juta ya Pak ya? Dalam waktu 5 tahun langsung 5 tahun sudah 10 miliar. Nah jadi itu perjalanan bisnis itu memang juga bukan dalam 1 hari 2 hari, perlu berapa tahun. Sampai hari ini saya sudah membangun bisnis saya yang saya jalankan sendiri itu benar-benar adalah 7 tahun. 7 tahun. Sebelumnya itu Bapak pernah berbisnis tadi itu artinya dengan yang tadi sempat tidak terwujud janji-janjinya itu ya Pak ya? Itu berapa tahun juga, ya kan? Terus saya pernah bekerja juga berapa tahun. Jadi total saya di bisnis kimia itu sudah lebih dari 15 tahun. Oh 15 tahun nih Bapak benar-benar total di kimia ya? Kimia aja. Kimia, oke. Dan saya konsisten gitu. Jadi kemudian berapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu saya membuat satu perusahaan baru ya. Perusahaan ini sebenarnya perusahaan sudah ada di Indonesia, tapi dia manajemennya kurang bagus. Kemudian saya take over. Oh gitu. Nah, namanya PT Smart Lab Indonesia. Nah, PT Smart Lab Indonesia ini adalah satu-satunya perusahaan reagen kimia. Reagen kimia tahu? Kimia analisa. Oh, yang buat di lab. Oh gitu. Ya, jadi kalau di lab itu ada botol-botol warna coklat itu. Nah, itu kan semua import dari Amerika, dari Jerman, dari banyak lah. Itu nggak ada yang buatan lokal. Jadi karena itu saya mikir, kenapa kita tidak bikin lokal di Indonesia? Nah, kemudian perusahaan yang saya beli ini memang dia sudah berusaha mau buat, cuman dia nggak bisa mengembangkan market. Kurang ya. Jadi akhirnya saya take over perusahaan itu dan saya kembangkan sampai hari ini cukup berhasil ya. Dan puji Tuhan, segala sesuatu yang kita lakukan dengan serius, dengan fokus, pada akhirnya
pasti akan membuahkan hasil. Ya, jadi mungkin ada jatuh bangun, ada masalah di sana sini, tapi kalau kita hadapi terus dan kita selesaikan, otomatis itu akan lewat, akan bisa kita lewati dengan baik. Bapak mengalami jatuh bangun atau tantangan-tantangan yang cukup ini? Oh iya, pasti. Oh gitu. Setiap ya, Pak, orang dalam hidup ya, nggak usah business owner, nggak usah jadi seorang apapun, itu selalu mengalami namanya jatuh bangun. Ya, tantangan. Waktu kita kecil, belajar jalan pun jatuh bangun, ya toh. Waktu kita sekolah pun kita ada namanya gagal, ujian, atau kita mungkin ulangannya jelek, kurang bagus. Itu semua ada. Di dalam bisnis pun seperti itu. Ada namanya kita jatuh bangun, ada kita namanya nanti dibohongi. Ya, pernah saya ditipu sindikat. Waduh. Ya, duitnya dibawa kabur. Wah, seru Terus juga ada tuh, Pak, ya. customer yang nggak bayar. Ada yang alami juga ya Pak ya? Ya banyak sekali cerita-cerita itu. Terus ada yang sales kita kabur juga bawa uang kita. Ada namanya supir kita curangin kita. Ya semua adalah dalam hidup ini. Ya cuman selama kita berpatokan kepada satu hal menurut saya, yaitu kalau kita lakukan sesuatu dengan benar, ya maka Tuhan akan mendukung kita dari belakang. Dan apapun itu kesulitan kita, kekuatan Tuhan lebih kuat. Dan dia akan membantu kita untuk menyelesaikan itu. Jadi hanya satu kekuatannya ya Pak ya? Kekuatan dari atas ya Pak ya yang membantu ya Pak ya? Artinya Bapak juga bisa sampai seperti sekarang ini juga mengalami juga ya namanya. Betul, dan saya juga didukung oleh keluarga saya, ya dari kakak adik saya, dari orang tua saya, itu sangat mendukung saya. Semua support ya Pak ya? Apapun keputusan yang saya buat, mereka selalu mendukung. Dan mereka sangat percaya kepada saya, terutama juga istri saya yang selalu mendukung saya dimanapun, ya apapun yang saya kerjakan, ya itu istri saya cuman ada satu, dia cuma bilang saya percaya sama kamu, kamu adalah kepala keluarga dan saya ingin apa yang kamu kerjakan itu benar-benar untuk keluarga. Jadi makanya saya apapun yang saya kerjakan itu saya selalu teringat dengan janji-janji saya kepada istri saya, dengan keluarga saya. Itu membuat saya semakin kuat, memotivasi saya semakin kuat, sehingga apapun tantangan-tantangan yang saya hadapi itu saya bisa lewati. Ya, ada satu saat di mana saya merasa saya udah sampai di titik terendah, udah kayaknya udah capek banget. Tapi karena saya ingat saya punya keluarga, saya punya anak yang masih kecil-kecil, itu memotivasi saya dan memompa semangat hidup saya lagi, sehingga saya berusaha bangkit lagi dan lewati tantangan itu. Oke, artinya jadi Bapak dalam menghadapi tantangan itu mengingat kembali ke keluarga ya Pak ya? Betul, jadi dan saya selalu ingat satu hal ya, bahwa Tuhan memberikan segala masalah pasti ada solusinya. Ya, jadi tidak ada masalah yang tidak ada solusinya ya. Jadi kalau ada masalah yang nggak ada solusinya, solusinya apa? Solusinya adalah dia akan kalah oleh waktu. Jadi segala masalah itu pasti akan kalah oleh waktu. Jadi kalau kita bisa tahan, maka masalah ini juga akan lewat. Semakin seru lagi nih Pak ya. Oke, tapi kita bisa break dulu ya Pak ya? Oke. Sahabat Excellent, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita dengan Pak Suwandi, kita ikuti dulu pesan-pesan yang berikut ini.